Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan semangat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Kita mendengarkan renungan singkat saat pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih, untuk kebaikan, untuk pertolongan, untuk setiap berkat, untuk kesehatan yang terus Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, atas kesempatan untuk kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh mengerti, hati kami dilembutkan, untuk kami boleh menerimanya dan kami boleh melakukannya. Dimampukan oleh Roh Kudus untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan singkat kita pada hari ini yaitu kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Judul dari renungan singkat saat pagi hari ini, kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menyembah Tuhan. Tujuan Tuhan Yesus Kristus menciptakan umat manusia adalah untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Kita baca ayat firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang kita ambil dari Wahyu 4 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Ya. Kita sama-sama baca Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan tangan. Dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian firman Tuhan yang kita ambil dari Wahyu 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11, ya. Segala sesuatu diciptakan dengan maksud
dan tujuan tersendiri. Segala sesuatu diciptakan dengan tujuan masing-masing. Ya. Misalnya mikrofon diciptakan untuk pengeras suara. Walaupun sebenarnya mikrofon bisa kita pakai untuk memukul, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan mikrofon untuk diciptakan. Misalnya lemari es diciptakan tujuannya untuk pendingin. Walau sebenarnya bisa untuk menyimpan pakaian, tetapi bukan itu yang menjadi tujuannya diciptakan. Walau sebenarnya bisa untuk tempat rak sepatu, tetapi pada hakikatnya bukan itu yang menjadi tujuan lemari es untuk diciptakan, tetapi tujuannya adalah sebagai pendingin. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita saat pagi hari ini, sudah berfungsikah kita sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita? Ya. Sudah berfungsikah kita sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita? Dan hal yang paling Tuhan rindukan sehingga Dia rela meninggalkan kenyamanan surga adalah ingin bersekutu dengan umat ciptaannya. Dan hal yang paling Tuhan nikmati dari setiap kita adalah ketika kita boleh menyembahnya dengan segenap hati. Hal itulah yang membuat hati Tuhan tertarik. Bukan ketika kita pintar khotbah, Tuhan tidak tertarik karena kita bisa menghafal banyak ayat Alkitab. Itu memang bagus, tetapi Tuhan tidak tertarik dengan hal itu. Tuhan tidak tertarik karena kita dapat mengucapkan banyak ayat Alkitab seperti para ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan tidak tertarik ketika kita pintar menyampaikan firman Tuhan. Tetapi yang membuat Tuhan tertarik ketika ada hati yang menyembah. Sekali lagi, yang membuat Tuhan tertarik ketika di sana ada hati yang menyembah. Tuhan sanggup melakukan segala-galanya, sebab Dia yang menciptakan langit dan bumi. Kepunyaannya lah alam semesta. Tetapi ada satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu untuk memuji dirinya sendiri. Oleh karena itulah Tuhan menciptakan kita untuk tujuan persekutuan dengan Dia di dalam penyembahan kita. Mungkin kita belum berfungsi semestinya sebagai penyembah yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk bisa menjadi penyembah Tuhan. Setiap hari kita belajar untuk menjadi penyembah Tuhan. Belajar untuk mengucap syukur pada Tuhan atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Belajar untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Belajar untuk mengatakan berterima kasih kepada Tuhan. Belajar untuk mengungkapkan segala kebaikan Tuhan, karena setiap tarikan nafas kita itu diberikan secara cuma-cuma. Sebab apabila seperti ketika ada mungkin banyak orang yang mengalami sakit penyakit yang sedang berada di ICU, maka mereka membayar oksigen seberapa yang mereka pakai, dan apabila Tuhan memberikan tagihan, saya percaya tidak akan ada banyak manusia yang dapat bertahan di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan memberi nafas kehidupan secara cuma-cuma bagi setiap kita. Oleh karena itu,
sudah seharusnya, sudah sepantasnya kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Kita harus mengerti dan paham bahwa hal yang bisa Tuhan nikmati adalah hati kita yang menyembahnya. Ya, kita harus mengerti dan paham bahwa hal yang bisa Tuhan nikmati adalah hati kita yang menyembahnya. Oleh karena itulah Dia rela turun dari surga, meninggalkan segala kenyamanan di surga, dan turun ke dunia. Sesungguhnya karena Tuhan rindu bersekutu dengan kita umat kepunyaannya. Hal yang besar dan dahsyat dalam sebuah ibadah bukan sekedar khotbah yang bagus atau mantap. Bukan karena khotbah yang panjang, tetapi hal yang dahsyat dalam sebuah ibadah adalah hal yang paling utama dan yang paling disukai Allah, dan yang paling menjadi perhatian Tuhan, yaitu adalah penyembahan. Di tengah segala sesuatu yang mungkin sedang terjadi dalam hidup kita, baik masalah, pergumulan, dan kesukaran, karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka percayalah, hal itu sebenarnya akan membuat Tuhan tidak merasa nyaman karena masalah yang mungkin sedang terjadi dalam hidup kita. Maka mari kita bangun hubungan dengan Tuhan, atau bangun relasi dengan Tuhan. Sebagai contoh, misal, ketika ada seorang yang sangat dekat dengan kita, dia selalu peduli dan sangat akrab dengan kita. Maka ketika kita mengetahui bahwa teman sahabat kita sedang mengalami masalah, maka kita tidak akan merasa nyaman dengan hubungan kita sebelum kita menolong dan peduli kepada dia. Demikian halnya dengan Tuhan, tidak akan merasa nyaman sebelum memberikan pertolongan dan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Percayalah, serahkan kepadanya, maka Dia yang akan memberikan kelegaan bagi kita. Sama halnya seperti Ayub, di dalam pergumulannya, di dalam tantangan hidup, di dalam setiap pencobaan yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Seperti Ayub, pengenalannya kepada Bapa tidak salah. Sampai Ayub benar-benar mengenal Tuhan karena hubungannya, karena dia menjalin relasi persekutuan dengan Tuhan. Dan dia berkata, dulu dia kenal Tuhan dari apa kata orang, dan saatnya tiba, dia sendiri kenal sama Tuhan karena hasil dari adanya hubungan Ayub dengan Tuhan. Yang harus kita pahami agar kita menjadi penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran, yaitu bahwa hasrat Tuhan terbesar adalah untuk Dia disembah dan dimuliakan. Agar kita memiliki keinginan untuk boleh menjadi penyembah Allah, yang seharusnya kita mengerti dan seharusnya kita paham, yaitu bahwa hasrat Tuhan terbesar adalah untuk Dia disembah dan dimuliakan. Menyembah Allah bukan hanya karena takut dan gentar, tapi benar-benar membangun hubungan karena kerinduan kepada Tuhan, karena kerinduan menyembah Tuhan. Judul dari semua pemberian Allah atas hidup kita adalah penyembahan kepada Allah. Judul semua hal yang baik yang Tuhan kerjakan
dari setiap pemberian-pemberian Tuhan dalam hidup kita, yaitu adalah penyembahan kepada Allah. Dan hadirat Tuhan boleh memuaskan setiap kehidupan kita di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, agar kita memiliki keinginan untuk menjadi penyembah Allah, kita harus mengerti bahwa penyembahan dimulai dari pembenaran Allah. Penyembahan dimulai dari pembenaran Allah, bukan karena kebenaran kita sendiri, bukan karena kita merasa benar, tetapi semua karena pemberian Allah, karena pembenaran Allah di dalam darah anaknya Tuhan Yesus Kristus. Penyembahan terjadi karena adanya hubungan darah, yaitu darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus manusia, untuk mengampuni manusia, untuk menyucikan manusia. Oleh darahnya kita dilayakkan menyembahnya. Bukan apa yang tampak secara jasmani seperti para ahli Taurat. Dan Tuhan rindu pola penyembahan di surga terjadi di bumi siang dan malam. Setiap waktu, dimanapun kita berada, untuk kita menyembah Allah, mengatakan terima kasih Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Poin ketiga yang perlu kita pahami agar kita memiliki keinginan untuk menjadi penyembah Allah, yaitu bahwa hadirat Allah terjadi saat umat Allah sujud. Hadirat Allah terjadi saat umat Allah sujud. Hadirat Allah turun tidak ditentukan oleh pakaian kita, sebab bukan itu yang menjadi perhatian Tuhan, tetapi hati kita yang menjadi perhatian Tuhan. Hadirat Allah tidak ditentukan siapa yang kita undang untuk memimpin pujian. Hadirat Allah tidak ditentukan siapa yang kita undang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi hadirat Allah nyata ketika ada hati yang menyembah Allah. Hadirat Allah turun tergantung siapa yang kita undang untuk hadir, yaitu seharusnya Allah yang kita undang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk hadir di dalam setiap ibadah kita. Hadirat Allah hadir ketika umat sujud menyembah kepada Tuhan. Dan hal ini terjadi karena ada hubungan dan dimulai dari pujian penyembahan kepada Allah. Mari kita belajar untuk menjadi penyembah Tuhan, sebab hal itulah yang paling Tuhan inginkan dari hidup kita, untuk menjadi orang-orang yang mengalami persekutuan dengan Tuhan di dalam penyembahan kita. Bukan karena kegagahan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilitas kita, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena ketampanan kita, ataupun bukan karena hal-hal yang lain. Tetapi yang membuat Tuhan tertarik dengan umat manusia ketika kita memiliki hati yang rindu menyembah Tuhan. Yang paling Tuhan nikmati yaitu, dan yang bisa Tuhan nikmati adalah hati yang menyembah. Bukan firman Tuhan yang Tuhan bisa nikmati, tetapi hati yang menyembah, hal itulah yang Tuhan bisa nikmati. Oleh karena itu, mari kita menjadi penyembah Allah, sehingga Allah hadir senantiasa dalam hidup kita, untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk terus menjaga hidup kita, sampai pada masa putih rambut kita,
sampai pada masa tua kita dan putih rambut kita. Dia yang akan terus menggendong kita. Percayalah, kita tidak akan ditinggalkannya seorang diri, sebab Dia memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong kita, yang akan memberikan kekuatan, yang akan membantu kita untuk kita boleh menjadi penyembah Allah, yang menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, untuk renungan singkat saat pagi hari ini, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami katakan dengan segenap hati kami, sungguh kami rindu untuk boleh menjadi penyembah-penyembah Bapa. Kami rindu menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami rindu menyembah-Mu dengan segala kerinduan hati kami. Oleh karena itu, baharui hati kami senantiasa setiap pagi, ketika kami boleh datang bersyukur, mengatakan segala kebaikan Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh menyenangkan hati Bapa dengan segala penyembahan yang kami boleh persembahkan. Ucapan syukur kami menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Perkataan kami di dalam hadirat-Mu menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Bagi-Mu lah hormat, kemuliaan, pujian, dan syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.